kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita sama-sama kembali belajar lagu ini. Katakan Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku. Yes Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu yang selalu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu Yes Tuhan. untuk kebaikan. Angkat hatimu, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari lebih lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, mengalir kuasa. Saya dari undang Bapak tempat Gembala. maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan Yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami menghormati kehadiran-Mu, Roh Kudus, di tengah ibadah kami. Kami percaya Engkau hadir di sini, Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu. Sekarang urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini, Tuhan. Biar kami semua diberkati dengan firman-Mu. Kami siap menikmati berkat firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Jangan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita saat ini, kita akan berbicara tentang waktu. Waktu. Mari kita baca ayatnya, Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Ini ayat yang sangat terkenal, Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Kita akan baca. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya ulangi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktunya kita berkumpul, ada waktunya kita nggak bisa berkumpul. Itu dijelaskan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai seterusnya.
ada waktunya kita tertawa, tapi ada waktu kita menangis. Intinya segala sesuatu yang kita jalani di dalam hidup ini ada waktunya. Nah, berbicara tentang waktu, Bapak Ibu Tuhan, ada 4 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, yaitu waktu yang kita kenal dengan nama Kronos. Kronos. Kronos itu berbicara tentang urutan dari suatu waktu. Kronos ini diartikan sebagai suatu kronologi, yaitu urutan dari suatu waktu. Nah, kalau kita membaca di Alkitab, dalam Lukas 4 ayat 5 ada kata sekejap. Kemudian dalam Injil Lukas 29 ada kata waktu yang agak lama. Kemudian di dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan ada kata genap waktunya. Ini berbicara tentang apa? Tentang urutan dari waktu itu. Kita juga mengenal dalam hidup kita ada waktu lampau. Bapak Ibu, ada waktu lampau. Artinya waktu yang telah berlalu dalam hidup kita. Setiap orang punya kenangan dengan waktu lampaunya. Minggu lalu Bapak Ibu, saya ada di Palangkaraya. Jadi minggu lalu saya sedang mempersiapkan ibadah untuk pemakaman. Dan jam 9 saya dikasih kesempatan untuk melayani di salah satu gereja di Palangkaraya Bapak Ibu. Ya. Jadi itu waktu lampau yang telah berlalu. Tentunya waktu lampau setiap orang kita pasti mengalaminya dengan suka dan dukanya. Kemudian yang namanya dengan waktu sekarang. Waktu sekarang adalah waktu yang harus kita jalani dengan hati-hati. Waktu sekarang berbicara tentang waktu yang harus kita jalani dengan hati-hati. Kenapa demikian? Bagus saya kasih dalam Tuhan. Karena Alkitab berkata, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus menggunakan waktu sekarang ini dengan hati-hati dan bijaksana. Kemudian namanya waktu yang akan datang. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang kita harus siapkan Bapak Ibu. Dari kapan? Dari sekarang selama kita hidup di dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua kita mengenal dengan kata kairos. Tadi yang pertama dengan kata kronos. Artinya kronologi, ada urutan waktu. Yang kedua namanya kairos. Kairos ini berbicara tentang momentum. Berbicara tentang kesempatan Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang hal ini, kita diingatkan bahwa kita harus benar-benar menggunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Karena ada ungkapan mengatakan kadangkala kesempatan tidak datang 2 kali. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11, kata waktu di sini ayat ini menggunakan kata et dan sejajar dengan kata kairos sebagai waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Saya akan mengutip sebuah pepatah Tiongkok kuno mengatakan, orang Tionghoa ini punya falsafah, punya pepatah-pepatah, banyak pepatah-pepatah. Orang bodoh membuang kesempatan. Jadi pepatah Tiongkok mengatakan orang bodoh itu membuang kesempatan. Orang malas menunggu kesempatan. Jadi orang malas menunggu kesempatan. Orang bijak mengejar kesempatan. Kemudian orang hebat memanfaatkan kesempatan dengan efektif. Jadi orang hebat itu memanfaatkan kesempatan dengan efektif, intensif dan konsisten. Setiap detik yang kita lewatkan adalah kesempatan. Setiap detik yang kita lewati adalah suatu kesempatan Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Tuhan seringkali banyak memberikan kita kesempatan-kesempatan untuk kita melakukan sesuatu. Kesempatan untuk beribadah,
kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, kesempatan untuk berbagi kasih dengan orang lain. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa isi selama kita hidup di dunia ini. Ingat Bapak Ibu Tuhan, kadangkala kita diingatkan bahwa kesempatan datang tidak 2 kali. Dan jangan jadi penyesalan buat hidup kita. Karena Tuhan sebenarnya sudah kasih kita kesempatan untuk berbuat sesuatu dalam hidup ini. Bapak Ibu Tuhan, ada kisah yang terjadi di tahun 94. Tolong ditayangkan. Bapak Ibu, ini foto ini menjadi foto yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari seorang jurnalistik. Jadi foto ini adalah foto yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari jurnalistik Bapak Ibu Tuhan. Foto ini diambil pada tahun 94. Membidik gadis kecil yang lemah dan sedang sakit. Ia berupaya keras merangkak menuju kamp pengungsian PBB. Jaraknya 1 kilometer dari tempatnya. Sang gadis miskin tanpa pakaian dengan tulang menonjol di mana-mana, tanda kelaparan. Di belakang ada burung pemakan bangkai yang sudah mencium bau kematian gadis kecil tersebut. Foto ini diambil di Afrika Selatan oleh seorang jurnalistik bernama Kevin Carter. Wartawan yang cukup terkenal. Yang mendengar tangis anak tersebut, ia sempat menunggu selama 20 menit supaya burung pemakan bangkai itu pergi. Akhirnya ia mengambil foto gadis kecil dengan latar belakang burung pemakan bangkai yang siap menikmati korbannya. Setelah itu Kevin meninggalkan begitu saja karena dia takut tertular dan alasan lainnya. Dia takut tertular dan alasan lainnya. Setelah dia foto, dia tinggalkan gadis ini. Setelah foto ini dipubliskan di New York Times, Bapak Ibu, di New York Times, mereka banyak menerima ribuan telepon. Ribuan telepon masuk menanyakan kabar gadis itu. Ada yang mengatakan apakah dia mati? Ada yang mengatakan apakah dia bisa sampai ke penampungan PBB? Lalu ada yang bertanya apakah dimakan burung pemakan bangkai? Terus bagaimana saya bisa menolong gadis tersebut? Ada orang berkata, bagaimana cara saya bisa menolong gadis tersebut? Orang yang digerakkan hatinya menelpon, bagaimana caranya saya bisa menolong gadis tersebut? Tetapi ada orang yang juga bertanya begini, mengapa Kevin tidak menolong anak gadis itu? Mengapa Kevin tidak menolong anak gadis itu? 2 bulan setelah dia menerima penghargaan tersebut, akhirnya Kevin bunuh diri, Bapak Ibu. 2 bulan setelah mendapatkan penghargaan tertinggi dari jurnalistik, dia mati bunuh diri. Ia dihantui oleh pemandangan tersebut dan tidak mampu memaafkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah berhenti menangis menyesali diri. Dia tidak pernah berhenti menangis menyesali diri. Mengapa aku tidak menolong gadis kecil itu? Mengapa aku tidak menolong? Dia aja foto hanya untuk kepentingan jurnalistik supaya dia mendapat penghargaan. Tapi di sisi lain dia tidak menolong gadis kecil itu. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Makna dari kisah ini dikatakan, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada siapapun. Bapak Ibu, Tuhan seringkali banyak memberikan kita kesempatan. Selama kita hidup, Tuhan kasih kita kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk berbuat sesuatu. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan dalam hidup kita? Hari ini kalau kita masih hidup Bapak Ibu, berarti Tuhan sedang memberikan kita kesempatan.
Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berbuat sesuatu dalam hidup ini. Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Selagi kita masih hidup, kita bisa berbuat sesuatu. Saya percaya Bapak Ibu, kita bisa berbuat sesuatu kalau kita mau. Saya bisa berbuat sesuatu kalau kita mau. Sebab Tuhan memberikan kita kesempatan. Memberikan waktu yang bernama kairos. Ya, kesempatan, momentum untuk kita bisa berbuat sesuatu dalam hidup ini. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga hidup kita bisa berguna, bermanfaat, jadi berkat buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesempatan. Kadangkala kesempatan tidak datang untuk dua kali. Yang ketiga namanya horao. Horao ini berbicara tentang waktu dari durasi, Bapak Ibu. Durasi dari suatu waktu, entah panjang atau pendek, entah singkat atau lama. Contoh-contoh kata 12 jam dalam sehari, kata setengah jam dalam kitab Wahyu, itu menunjuk kepada durasi Bapak Ibu. Mengarah kepada durasi. Dan ingat, setiap orang tidak pernah mengetahui durasi hidupnya. Setiap kita tidak pernah tahu tentang durasi hidupnya. Hanya Tuhan yang tahu hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, saya terus terang saya kehilangan Pak Berti. Minggu lalu kami menghadiri ibadah pemakaman. Hari Sabtu saya dikasih kesempatan lain ibadah penghiburan Bapak Ibu. Malam kembangnya itu. Saya turun dari pesawat, saya dijemput, langsung saya melayani ibadah Bapak Ibu. Saya gunakan kesempatan itu dengan baik. Bapak Ibu. Nah, secara manusia betul kehilangan. Saya juga gak pernah menyangka kalau Pak Berti itu akan dipanggil secepat itu oleh Tuhan. Tanggal 2 besok dia baru genap berusia 60 tahun Bapak Ibu. Jadi kita gak pernah mengerti, kita gak pernah tahu tentang durasi hidup kita. Makanya Bapak Ibu Tuhan, ini perlu kita ketahui. Ya, selama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu. Ada satu kisah terjadi Bapak Ibu di Brasil. Ada seorang bernama Tancredo Neves. Dia adalah seorang calon presiden Brasil. Dia berkata begini, kalau dia mendapatkan 5.000 suara dari partainya, dia bilang Tuhan pun tidak akan mengeluarkan dia dari kursi kepresidenan dengan sombong. Kalau partainya bisa mendapatkan suara 500.000 orang memilih dia berkata Tuhan pun tidak akan mengeluarkan dia dari kursi kepresidenannya. Dia berkata dengan sombong Bapak Ibu. Tapi dia lupa, dia tidak pernah tahu tentang hidupnya, durasi hidupnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan? Satu hari sebelum dia ingin dilantik jadi presiden, dia meninggal dunia. Satu hari sebelum dilantik jadi presiden, dia meninggal dunia. Di sini kembali kita diingatkan bahwa kita tidak pernah tahu tentang durasi hidup kita. Kapan kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga? Kita nih nggak tahu Bapak Ibu. Ibarat kita ini sedang antri. Semua kita sedang antri tunggu panggilan dari Tuhan. Siap atau tidak siap Bapak Ibu? Kita harus menghadap kepada Tuhan yang menciptakan hidup kita. Kita nggak tahu waktu hidup kita. Hari ini mungkin kita bisa berkumpul. Besok kita nggak tahu apa yang terjadi di hidup kita. Ibu bapak kasih Tuhan. Satu hari kalau kita bisa lewati, itu mujizat Tuhan buat hidup kita. Satu hari kalau bisa lewati, itu anugerah Tuhan yang besar buat hidup kita. Satu hari kalau kita bisa lewati, itu karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Saya diajar untuk memahami akan hal ini. Betul Bapak Ibu, satu hari saja kita bisa lewati. Itu betul-betul anugerah yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Kenapa?
Karena kita nggak pernah tahu durasi hidup, waktu hidup kita. Kapan kita akan dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Hari ini kita masih bisa kumpul, bernyanyi puji nama Tuhan. Tapi esok hari kita nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Makanya Bapak Tuhan, kita diingatkan tentang waktu yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Yang keempat, yang terakhir. Itu namanya aion. Aion ini menunjuk waktu dalam pengertian lama. Lama sekali tanpa batas. Lama sekali tanpa batas. Kekekalan. Sifatnya kekal. Kekal. Kita harus mempersiapkan hidup kita ini untuk masuk ke dalam kekekalan, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, kita harus mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kekekalan. Karena tujuan hidup kita bukan dunia ini, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita adalah kita akan masuk ke dalam kekekalan yang disediakan Bapa di surga buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Itu tujuan hidup kita, goalnya. Akhir hidup kita akan masuk ke dalam kekekalan. Ingat Bapak Ibu Tuhan, ketika kita mati, kita akan ketemu dengan yang namanya waktu kekekalan. Kekal selama-lamanya. Dan hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Itu sifatnya kekal, kata Alkitab. Yang kita miliki di dunia ini fana, Bapak Ibu. Sementara. Yang kita miliki ini bisa hilang dalam sekejap. Kenapa? Karena sifatnya sementara, sifatnya fana. Untuk itu Bapak Ibu kita harus mengerti, memahami tujuan hidup kita. Sekali ada kita akan mempersiapkan diri kita masuk ke dalam kekekalan. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, mari dari sekarang kita terus belajar investasi untuk hal-hal yang kekal. Kita mengumpulkan harta bukan untuk harta yang sementara. Kita sedang mengumpulkan harta yang kekal, yang kita akan bawa masuk ke dalam kekekalan. Itu kita kerjakan ketika kita masih ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Belajar investasi untuk perkara-perkara kekal. Kalau Bapak Ibu sering menabur buat pekerjaan Tuhan, berarti kita sedang melakukan investasi untuk perkara kekal. Bapak Ibu menopang pekerjaan Tuhan, kita sedang menginvestasi bukan kepada perkara yang fana, yaitu perkara yang kekal. Apa yang kita bisa bawa dari hidup kita, Bapak Ibu? Enggak ada. Sekaya-kayanya kita, paling top kita pakai peti yang mahal, pakai jas yang mahal. Enggak ada lagi yang kita bisa bawa. Yang kita bisa bawa adalah kehidupan yang kita investasikan selama kita dalam dunia untuk perkara-perkara yang kekal. Saya percaya apa yang Bapak Ibu telah lakukan di GB Geraha Pena. Bapak Ibu menopang untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk renovasi ruko, untuk pekerjaan Tuhan apapun. Bapak Ibu sedang menginvestasi kepada perkara-perkara yang kekal. Dan itu sifatnya sekali lagi kekal sampai selama-lamanya. Dan itu akan diperhitungkan Tuhan buat hidup kita, orang yang percaya dan mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu, kita dari sekarang belajar terus mau menginvestasikan kepada perkara-perkara yang kekal, bukan yang fana. Jujur kita katakan kita butuh uang, kita butuh makan, minum untuk kebutuhan hidup kita. Tapi itu sementara Bapak Ibu. Yang utama, yang intinya adalah kita sedang menuju kepada waktu kekekalan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya kita semua merindukan akan hal ini. Saya berdoa, kita semua jemaat yang hadir hari ini, satu kali kelak kita akan masuk ke dalam perhentian kekal yang Tuhan sediakan buat kita, orang yang percaya kepadanya. Kekal selama-lamanya, kekal di surga selama-lamanya. Kita akan ketemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kita cintai dan kita kasihi. Untuk itu berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Tanyakan lagu Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kita mau menyembah Tuhan.
Kita terus meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Selagi Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Saya kita sehat, kita kuat, Amin. kita menikmati yang Tuhan berikan berkat-berkat sampai hari ini. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Amin. Kau ku sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Di tempat ini nama-Mu disembah, diagungkan, ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Amin. Oh Tuhan, oh Kau ku sembah, kami menyembah, ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Tuhan, haleluya, haleluya, Kau ku sembah, haleluya, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Tanyakan lagu dari pertama, kita katakan sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Amin. Amin. Kau ditinggikan dari segalanya. Amin. Amin. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Amin. Haleluya. Kau dimuliakan Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Di tempat ini nama-Mu disembah, diberitakan, dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Kau ku sembah, haleluya, haleluya. Nama-Mu dibesarkan, nama-Mu diberitakan. Amin Tuhan. Kau ku sembah, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, adakah di antara ibu, bapak, saudara yang datang ingin didoakan pada saat ini? Kalau bapak ibu tidak keberatan yang mau didoakan, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa bahwa setiap tangan-tangan yang diangkat saat ini, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Roh Kudus ada bersama kita. Alkitab berkata di mana Tuhan hadir, Dia bisa berbuat sesuatu buat hidup kita. Izinkan Roh Kudus bekerja dan menjamah, memulihkan hidup kita. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus kami menyembah. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Ku sembah, oh Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau selalu. Oh, terus Bapak Ibu nyanyi lagu ini, dan saya akan berdoa setiap tangan-tangan yang diangkat. Kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa di surga. Bapa yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang merendahkan hati kami. Kami sadar hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya hidup kami. Tuhan yang punya waktu kehidupan ini. Hamba berdoa menyerahkan setiap tangan-tangan yang diangkat hari ini. Bapa dalam nama Yesus, tolong setiap tangan yang diangkat, berikan mereka kemenangan, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka pertolongan, berikan mereka kekuatan Tuhan, dan ajar mereka untuk menggunakan waktu-waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong setiap tangan yang diangkat Tuhan, tolong kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami imani Tuhan akan menolong hidup kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kelepasan Tuhan. Mampukan kami untuk kami menggunakan waktu-waktu kami, hari-hari kami, untuk kami pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Persiapkan umat-Mu Tuhan, persiapkan kami semua. Haleluya. Ku sembah. Lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun Tuhan. Supaya kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, dagangan kami, berkati rumah tangga kami Tuhan. Dan terlebih berkati kesehatan kami semua Tuhan. Ku sembah. Hamba menyerahkan jemaat di dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan. Mereka milik-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah, pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan hidup kami. Haleluya, tolong kami Tuhan. Kami mau berdoa khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami percaya pembelaan-Mu ada buat bangsa dan negara kami. Kami percaya pertolongan-Mu ada buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan tolong bangsa dan negara kami untuk bisa terus mengatasi COVID-19, mengatasi krisis ekonomi di negara kami. Kami percaya Tuhan akan menolong bangsa kami. Bahkan vaksin yang sedang diupayakan pun Tuhan tolong. Semuanya boleh berhasil. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan di negeri kami, bangsa kami. Kami menopang Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, aparat pemerintahan dari terdiri sampai rendah. Tuhan berkati mereka. Lindungi semua Tuhan pemerintahan kami ini. Lindungi dari yang jahat, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami percaya bangsa kami Indonesia akan diberkati Tuhan terus, dijaga dan dilindungi. Terima kasih Bapa di surga. Berkat-Mu ada buat kami semua yang hadir. Seorang pun jangan Engkau lewati dari kami Bapa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin.